Lo pernah mikir gak? Kenapa cici-cici atau koko-koko di glodok yang pakai kaos kutang bolong, celana pendek kolor, makan di pinggir jalan? Tapi mind blowing, pas pulang naik Pajero Sport Cash, rukonya ada 5 baris. Sementara lo, outfit SCBD, ngopi di Senopati, story Instagram estetik. Tapi tiap tanggal 25, deg-degan lihat saldo ATM. Kita sering nyinyir, dasar Cina pelit. Duitnya disimpen doang, dibawa mati. Stop! Itu bukan pelit. Itu strategi perang. Di video ini, gue gak bakal ngajarin lo cara investasi saham yang ribet. Gue bakal bongkar DNA uang orang Cina. This is the core code. Rahasia kenapa mereka bisa survive di negara manapun, mulai dari nol, dan tiba-tiba jadi penguasa ekonomi. Dengerin gue, kalau lo tiru cara mereka ngatur duit, nggak peduli lo siapa, mau lo Jawa, Batak, Sunda, rekening lo bakal gendut. Tapi kalau lo skip video ini dan balik scroll TikTok, Ya, jangan salahin nasib kalau tahun depan lo masih miskin. Don't say I didn't warn you. Tonton sampai detik terakhir, karena ada satu rahasia uang receh yang sering lo remehkan. Padahal itu kunci mereka beli properti miliaran. Yuk, jadi versi terbaik dari dirimu. Tekan tombol subscribe sekarang. Oke, mari kita bedah elephant in the room. Pelit. Lo bilang mereka pelit, gue bilang lo boros. Orang rata-rata mikir, gue kerja keras, gue berhak dong self-reward kopi 50.000. Orang Cina mikir, 50.000 ini bibit. Kalau gue tabung, 10 tahun lagi jadi saksemen buat bangun ruko. Ini yang namanya extreme delayed gratification. Menunda kesenangan level dewa. Mereka rela menderita di awal. Rela diketawain karena HP-nya jadul, bajunya itu-itu aja, motornya butut. Kenapa? Karena mereka punya visi jangka panjang. Mereka punya prinsip. Makan bubur 10 tahun, buat makan hiu seumur hidup. Sementara loh, makan steak hari ini, besok makan obat mules. Ouch! Coba cek dompet lo. Ada struk belanjaan yang nggak penting nggak? Lo beli iPhone 17 Pro nyicil 12 bulan demi gengsi? Di mata mindset orang China, itu tindakan paling bodoh sedunia. Orang kaya beneran itu miskin di luar, tapi raja di rekening. Lo kebalikannya, kelihatannya raja di sosmed, tapi aslinya budak cicilan. Mulai sekarang, ganti mindset lo. Jangan malu kelihatan susah saat lo lagi berjuang. Malulah kalau lo pura-pura kaya, padahal aslinya kosong.
Sekarang masuk ke teknis. Kalau buku finansial barat bilang, nabung 20% itu cukup, orang Cina ketawa guling-guling. Standar mereka itu gila. 50% sampai 70% penghasilan wajib masuk tabungan. Hah? Gila bang, gaji gue UMR. Makan apa gue kalau nabung 70%? Tenang, jangan emosi dulu. Gue tahu ini berat. Tapi lihat polanya. Kasus, gaji naik dari 5 juta ke 10 juta. Gaji naik, gaya hidup naik. Pindah kos AC, ganti motor NMAX, nongkrong di kafe tiap weekend. Sisa duit, tetap nol. Sedangkan mindset orang Cina, gaji naik, gaya hidup beku. Tetap hidup kayak gaji 5 juta. Selisih 5 jutanya, 100% masuk investasi. Mereka jago menekan cost of living sampai titik nadir. Masak sendiri, bawa rantang, cari diskonan. Pantang beli air mineral botolan, selalu bawa tumbler. Bagi mereka, setiap rupiah yang tidak keluar adalah rupiah yang sudah didapat. It's magic math. Gue tantang lo. Bisa gak lo masuk ke ghost mode? Selama 6 bulan ke depan, lo hilang dari peradaban nongkrong. Lo hidup super hemat. Temen lo ngajak hedon, lo tolak. Sakit? Iya. Tapi lihat saldo lo 6 bulan lagi. Lo bakal kaget sendiri. Musuh terbesar dalam kamus keuangan orang Cina bukan inflasi, tapi bunga utang konsumtif. Lo jarang lihat mereka beli TV, HP, atau liburan pakai pay letter kan? Prinsipnya simple. Kalau gue gak mampu bayar tunai 2 kali lipat harga barangnya, berarti gue miskin. Gue gak layak beli. Utang adalah perbudakan. Tapi bang, mereka kan utangnya miliaran buat bisnis. Nah, ini bedanya. Mereka berani utang hanya untuk aset produktif. Itu rahasianya. Beli ruko buat disewain, boleh ngutang. Beli mesin pabrik, gas. Tapi utang buat resepsi nikahan mewah biar dipuji tetangga, big no. Haram hukumnya. Mereka lebih milih pinjam ke keluarga tanpa bunga daripada ke bank. Ini namanya guanxi, koneksi kepercayaan. Tapi hati-hati, syaratnya berat. Sekali lo telat bayar utang keluarga, nama lo hancur selamanya di silsilah keluarga. Makanya, mereka disiplin setengah mati soal duit. Jadi, stop main api sama pinjol. Stop gesek kartu kredit kalau lo gak yakin bisa bayar lunas bulan depan. Cash is king. Titik. Pernah lihat emak-emak Cina nawar di pasar? Sadis, bro. Cabai sekilo ditawar setengah harga. Masih minta bonus daun bawang. Masih minta kantong kresek double. Lo mungkin mikir, duh, malu nawar cuma beda 2.000 perak. Ribet. Salah. Itu bukan soal 2.000 perak. Itu soal mentalitas menghargai uang.
2.000 perak sehari kali 30 hari sama dengan 60.000. Kali 12 bulan sama dengan 720.000. Kali 30 tahun sama dengan 21 juta rupiah. Cuma dari nawar sayur. Kebiasaan receh atau perhitungan inilah yang bikin bocor halus di dompet mereka tertutup rapat. Mereka gak gengsi. Gengsi gak bikin lo kaya. Gengsi justru bikin lo tekor. Mereka lebih bangga dapat barang bagus harga murah daripada dapat barang mahal cuma buat pamer label harga. Jadi mulai besok, kalau beli sesuatu, tawar. Kalau nggak bisa ditawar, cari diskon. Jangan mau bayar full price kalau ada opsi lebih murah. Teman-teman, gue tahu apa yang ada di pikiran lo sekarang. Bang, cara ini nyiksa banget. Hidup cuma sekali, nikmatin lah. Silakan, nikmatin sekarang, menderita nanti. Atau, menderita 3-5 tahun sekarang, nikmatin sisa hidup lo sebagai pemenang. Menjadi kaya ala orang Cina itu bukan sihir, bukan pesugihan, dan bukan cuma buat orang keturunan Tionghoa. Kuncinya cuma satu kata, disiplin. Disiplin nahan nafsu. Disiplin nabung. Disiplin muterin duit. Gue tantang lo sekarang. Jangan cuma nonton video ini, terus lupa. Tulis di kolom komentar satu pengeluaran bodoh yang bakal lo stop total mulai sekarang. Ketik, saya stop beli. Misal, kopi mahal, skin Mobile Legend, rokok, open BO, maksudnya open table. Biar jadi janji lo sama diri sendiri, gue bakal baca komen lo satu-satu. Gue Rudy, inget, masa depan lo dibentuk dari apa yang lo tabung hari ini, bukan apa yang lo belanjain. Sampai jumpa di puncak.